pokoknya top 4 lah. Top Mm-mm. 4, terus yang FMCG ini Indofood. Ada Indofood, ICBP, sama ada Mayora. Mungkin kalau Mm-mm. Mayora agak kecil sih, cuman saya masukkan karena relatif sama gitu ya, sama kayak FMCG. Nah, kalau Telkom ada Telkom, Excel sama Isat. Terus yang terakhir saya tambahin nih, teknologi, ada Buka sama GoTo. Jadi mungkin kalau Oke. yang kayak Mayora sama GoTo, Mayora sama Buka oke lah, mungkin agak sedikit middle cap gitu ya. Tapi kalau GoTo kan big cap Mm-mm. sekarang ya. Iya. Intinya gini, dari sini kita bisa simpulkan satu persatu sih. Jadi apa namanya? Mm-mm. Kita bisa simpulkan kalau saham-saham bank, top 4 big bank ini masih masih uptrend nih gitu kan. Terus apa Mm-mm. misalnya yang consumer good ini lagi ada menyentuh resisten nih gitu. Nah, Mm-mm. sebenarnya gini apa ketika tadi saya coba buat sektor indeks yang saya pahami ya apa yang atau yang karena dibuatan sendiri gitu kan. Jadi ya saya tahu FMCG isinya apa, Telkom isinya apa gitu kan. Ini menjelaskan ISG sekarang itu naiknya kenapa sih, turunnya kenapa sih. Nah, jadi mungkin sebenarnya sama kayak ini kali ya. Sama kayak kalau tiap tiap sore kan kita ngeliat tuh eh, apa namanya top top stock yang based on volume, based on value, based on apa lagi frekuensi dan segala macam gitu kan. Nah, kalau itu kan data-data ya data harian gitu kan, data harian dan mungkin apa namanya eh ya data data angka lah gitu. Nah, saya sebagai pengguna analis teknikal saya lebih nyaman dengan chart doang gitu kan. Nah, makanya di sini saya coba coba buat custom sektor indeks supaya apa? Supaya saya lebih memahami chart yang saya buat. Nah, jadi eh, dengan chart yang seperti ini, saya pikir juga mudah-mudahan teman-teman juga bisa langsung ngeh gitu kan. Kalau ini Telkom, sektor Telkom berarti kan Telkom ya ada Telkom TLKM, ada Indosat, sama ada Excel gitu kan. Jadi kita bisa ngeliat langsung, Mm-mm. oh tiga saham ini berarti lagi turun nih gitu kan. Tiga saham Telkom itu Mm-mm. lagi turun. Nah, jadi dengan tampilan seperti inilah kita bisa menyimpulkan tuh. Makanya saya bilangnya tadi market breadth, basicnya apa dari custom custom index. Nah, intinya apa? Intinya gini, kalau misalnya teman-teman mungkin eh, kita udah 2 minggu lebih kali ya, itu sideways, sideways di Iya. 69.7.000 itu itu mungkin gini, mungkin buat trader atau buat investor apalagi bosen kali ya. Tapi eh, buat seorang analis teknikal, sideways itu sangat menarik. Kenapa? Karena tantangannya di situ. Ya kan, jadi Oh. ketika sideways lah kita benar-benar berpikir, kita harus harus sit down and think, ini mau kemana marketnya nih gitu kan. Kalau misalnya harga saham jelas lagi uptrend, ya udah merem buy aja gitu kan, nggak usah banyak mikir lagi, buy buy buy. Begitu downtrend sebenarnya jangan jangan dilawan, jangan begitu harga saham lagi downtrend ya hindarin, jangan jangan dipaksa beli gitu kan. Nah, tapi Mm-mm. ketika lagi sideways itulah kita masih berpikir nih, ini sideways yang bakal uptrend lagi, balik ke uptrend atau malah berubah arah jadi downtrend. Nah, itu jadi makanya dua minggu terakhir ya walaupun kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, mau trading juga males, tapi in Mm-mm. terms of technical analysis kita berpikir keras loh, di sini mau kemana nih harga nih gitu. Kita bisa Kalau bilang udah menurut tunggu Mas aja. Dandi, ke arah mana? Nah, mungkin gini deh, mungkin saya kasih bocoran, mungkin apa takutnya takutnya ada yang mau udah tidur gitu kan. Nah, Mm-mm. saya sangat sarankan untuk buy sekarang. Place your bet next week, hari Senin. Jadi Oke. belinya apa aja, nanti ada pilihannya sih. Cuman at least Oke. buat sekarang, pokoknya Senin beli aja. Oke. Senin beli ya. Gitu, Ini gitu. burem lagi chartnya. Waduh. Belum lagi ya? Mungkin karena itu Iya. ya, apa, ya naik turun kali sinyalnya ya. Sinyalnya. Oh ya, boleh. Oke, Lanjut, Mas. oke. Kenapa next Nah, week? apa? Karena udah. Oke, saya coba langsung aja kali ya. Kenapa Uh, next week? Oke, nah sekarang gini. Mudah-mudahan kelihatan.
Lagi Jadi burem ini sih tempat saya. Coba saya nyalain oke. dulu kolom komen. Masih burem nggak? Ini direkam, nanti saya upload di YouTube ya, teman-teman. Atau gini deh sekalian apa? Sekalian mungkin sambil sambil menunggu Heeh, gambarnya nggak buram. Jadi heeh. ini adalah namanya grafik box plot. Box plot ini ya tampilannya agak aneh lah, tapi titik-titik yang saya apa namanya di dalam lingkaran biru itu adalah return ISG dalam sebulan. Dihitung Mm-mm, dari bulan September, Desember ya. Jadi dihitungnya mm-mm, dari akhir November sampai akhir Desember. Nah, mm-mm, disinilah ada bukti bahwa setiap bulan Desember ISG itu pasti naik. Kenapa? Karena mm-mm, dari tahun 2000 titik-titiknya which is monthly return ISG itu positif semua. mm, Cuma ada satu yang di negatif gitu kan. mm-mm, Apa namanya? Ini dari tahun 2000 ya. Jadi dengan begini aja saya pikir udah cukup lah ya. Udah cukup untuk mungkin kalau buat saya karena saya kerjanya di salah satu investor institusi. Jadi iya. dengan chart ini aja saya udah cukup untuk apa namanya untuk bilang ke komite investasi, Pak, besok kita harus mulai beli karena apa? Karena seasonality-nya Desember bagus. Gitu. Kenapa? Karena ini peluangnya ini bagus banget berarti kan? Karena jadi peluang ISG naik yaitu 19 banding 20 gitu. Apa 19 kali dari 20 kali kejadian. Jadi apa? Dari 22 lah ya, 22 kali lah. 21 Mm-mm, kali, sorry, 21 kali. Jadi artinya dari 20 kali dari 20 kali naik dari 21 kali kejadian gitu. Jadi saya pikir secara statistikanya ya udah cukup lah gitu kan despite despite ngelihat ya kalau malah kalau misalnya kita dengar-dengar dari ekonom gitu kan mereka udah cenderung positif loh ya. iya. Ekonom udah bahkan malah apa namanya walaupun mungkin Jerome Powell kemarin bilangnya masih agak-agak malu-malu kan tapi di notulennya Mm-mm. katanya itu kan notulennya mereka Pivot malah ya. udah mulai pivot nih gitu kan Mm-mm, jadi apa namanya ya ekonom udah mulai kayaknya mulai bagus nih gitu kan nah mm-mm, jadi saya pikir udah cukup lah dengan ini aja udah bisa harusnya udah bisa meyakinkan bahwa setiap Desember pasti naik. Nah, sekarang saya mau coba tunjukkan. Jadi kalau ini adalah monthly return, return bulanan. Nah, saya mau coba tunjukkan return mingguannya. Nah, oke. bentuknya sama. Jadi ini adalah Mm-mm, box plot juga, cuman ini di mingguan. Jadi satu grafik ini mewakili mingguan. Nah, biasanya di akhir bulan November itu kan tiap tahun beda-beda ya. Tiap tahun memang ada 52 sampai 53 minggu. Cuman mm-mm, kadang-kadang uh, ya entah itu Masehi, Kabisat atau mm-mm, apa namanya atau minggu itu diawali misalnya minggu ini ya pokoknya bisa 52 bisa 53 lah gitu ya. Ya jadi mm-mm, akhir Desember itu awal November akhir November itu biasa di minggu 48 sampai minggu 49. Nah, Senin mm-mm, besok itu minggu ke-48. Jadi mm-mm, mulai dari sini kita bisa lihat memang di mingguan itu kadang-kadang ada turun ada negatif tapi mediannya jadi keseringannya mm-mm, weekly return ISG di bulan sepanjang Desember itu positif. mm-mm, mm-mm, Nah, apalagi kalau menjelang apa namanya ini ya di minggu 52 nih, minggu terakhir. mm-mm. Ini Ya. kan naik berarti ya. Nah, inilah Santa Mm-mm. Claus Rally. Inilah Santa Claus. Oke. Ini bukti bukti bahwa ya Santa Claus Rally itu ada gitu. Secara historis Memang ada, teman-teman. secara historis memang ada Santa Claus Rally. Jadi apa namanya? Ya mungkin kalau 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 selama ini kita berdasarkan pengalaman masing-masing kan. Oh, tiap Mm-mm. mendekati Natal naik nih. Tapi memang datanya menunjukkan begitu. Jadi ya sudah saya pikir udah cukup meyakinkan lah gitu kan. Jadi apa namanya?
ya dengan begini saya udah I will place my bet sih gitu kan. Nah, place your bet di mana nih? Ada yang nanya. Udah ada yang nanya Nah, sektor-sektornya nih. Ini ada yang oke, bilang propertinya gimana? Wah, langsung oke, oke, nanya. oke. Nah, sekarang gini ya Pak, saya juga mungkin gini, mungkin saya mungkin gini ya Pak, saya kemarin lagi dengar-dengar, lagi diskusi juga gitu ya. Jadi apa namanya, saya senang sih dengan teman-teman yang banyak sudah mulai berinvestasi di pasar modal, ya baik itu Mm-mm. saham, apa langsung ke saham atau reksadana gitu kan. Cuma gini, mungkin satu hal yang perlu di apa namanya dipahami juga gini. Pasar modal itu kan beresiko ya. Mm-mm. Nah, tapi saya pikir masih banyak yang belum paham mengenai maksudnya apa sih beresiko itu. Oke, resiko Mm-mm. kehilangan uang. Oke, Mm-mm. resiko harganya turun gitu kan. Oke, resiko ada Mm-mm. segala macam. Mm-mm. Nah, gini, saya mau ibaratin gini. Ketika kita mau meresikokan uang kita di pasar modal, itu ibaratnya gini. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang pakai motor nggak pakai helm gitu kan, itu jangan deh gitu. Mm-mm. Itu Mm-mm. resiko besar banget loh gitu kan. Mm-mm. Kalau kamu berani begitu, itu kamu berani banget berarti pakai motor nggak pakai helm. Nah, sekarang ibarat gini, kalau misalnya kita di sirkuit apa sih motor bike yang kemarin tuh ya, yang di Mandalika tuh gitu kan, kita semua pembalap yang Mm-mm. sama deh. Mm-mm. Saya sih nggak yakin, saya nggak yakin semuanya mau memacu motornya kenceng-kenceng. Padahal udah di track yang benar, udah pakai motor yang benar, udah pakai perlengkapan yang aman banget gitu. Saya nggak yakin teman-teman berani menggas kenceng-kencengnya. Kenapa? Mm-mm. Karena takut dah. Itu salah. Justru ketika saya pengguna Gojek juga, Gojek sama Grab, Mm-mm. Grab bike Mm-mm. kan. Saya pasti minta Iya. helmnya tuh. Pak, helmnya Pak. Itu harus pakai helm. Tapi begitu kita di Mandalika, kita udah pakai segala macam perlengkapan, ngegas Mm-mm. aja, jangan takut lagi gitu kan. Jangan Mm-mm. takut lagi, ngegas kenceng-kenceng aja gitu kan. Nah, sama kayak di saham. Jadi setelah kita harus pakai pakai pelindungan ya. Kita harus pakai apa? Mm-mm. Ada manajemen resiko. Nah, begitu sudah pakai manajemen resiko, ya sudah ngebut. Kayak gini sekarang nih. Begitu sudah jelas ada analisa yang ada apa? Ya saya nggak bilang analisanya bagus, tapi ada banyak data yang menunjukkan bahwa Desember itu bakal bagus. Ya Mm-mm. beli. Jangan ragu untuk beli. Artinya apa? Jangan ragu misalnya gini. Saya dapat bonus di November gitu ya. Entah bonus apa tuh. Asik banget tuh bonus di November ya. Saya dapat Iya. atau lagi ada rezeki lah di November gitu kan. Ya sudah Mm-mm. beli aja semuanya. Habisin duitnya gitu kan. Pakai pakai duitnya buat beli saham di Desember ini sebulan ini. Jadi kayak gitu. Nah, tapi untuk yang sekarang ini, nah gini. Masalahnya masih pada nyangkut, Mas, kayaknya. Saya banyak dapat DM teman-teman yang nyangkut. Oke, kalau yang nyangkut sabar lah gitu kan. Kalau yang nyangkut sabar. Tapi kalau yang punya uang, kalau yang masih ada cash lagi atau berani cut loss atau berani switching, Mm-mm. saya gini, saya lebih suka IDX 80. Jadi saya membatasi diri saya untuk cuma memilih saham-saham di IDX 80. Yang pertama kenapa? Nah, Mm-mm. gini. Pertama Nah, IDX 80 itu ada 80 saham. Nggak terlalu banyak oke. memang dibanding Mm-mm. dibanding 800. Ya sekarang di bursa udah 800 lebih ya. Iya, Tapi yang betul. pasti nggak sedikit juga dong gitu kan, nggak Mm-mm. mungkin nggak kayak Q45 cuma 45 atau IDX 30 cuma 30 gitu ya. Jadi Mm-mm. 80 saya pikir oke. Terus hampir semuanya Mm-mm. liquid ya, hampir Mm-mm. semua liquid, mungkin nggak satu dua nggak liquid tapi ya overall 70 lebih pasti liquid gitu ya. Terus Mm-mm. dijadikan acuan banyak investor. Jadi jangan takut, nanti saya mau jual nggak ada yang beli, ya, pasti ada bidnya lah. Ada bidnya sama Mm-mm. ada offernya.